Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Haris sedang siap-siap. Pria itu sedang mengepang rambut panjang Ayla. Ia akan keluar bersama Ayla, putri kecilnya yang kini sudah masuk TK. Hari ini ia sudah janji mengajak main Ayla dan jalan-jalan ke sebuah mall tanpa Clara. Entah istrinya itu pergi kemana. Memang Ayla jarang sekali menghabiskan waktu bersama maminya. Tapi kuncirnya miring sebelah, celoteh Ayla. Haris hanya tersenyum kecut. Ia memang tidak pandai mengunci rambut anak gadisnya itu. Selalu salah saja. Iya. Nah, baru pas papi. Haris pun langsung mencubit Ayla, anak satu-satunya dari pernikahannya bersama Clara tersebut. Sakit papi. Haris malah menggoda anak itu sampai menjerit karena sangat gemas. Sebuah mal ternama di pusat kota. Haris sedang menemani Ayla main di salah satu game zone sambil menatap Ayla yang asik main. Matanya menatap sekeliling. Dilihatnya banyak pasangan yang terlihat bahagia, pergi bersama pasangan dengan buah hati tercinta. Tidak sengaja matanya menatap sosok yang tidak asing jauh di ujung sana. Clara, gumamnya. Dengan siapa dia? Tanya Haris pada diri sendiri, dan Haris semakin geram tatkala melihat keduanya saling bergandengan tangan. Malam harinya, kediaman Riyadi. Haris sudah tiba di rumah saat sore tadi, sedangkan Clara, wanita itu masih belum pulang. Ketika hari sudah gelap, barulah Clara pulang. Dari mana? Tanya Haris dingin. Dari rumah mama, jawab Clara santai. Wanita itu kemudian berlalu saja, meninggalkan Haris yang masih ingin bicara dengannya. Begitulah rumah tangga keduanya. Sejak 9 bulan plus masa nifas tidak disentuh sama sekali, hati Clara merasa terluka. Wanita itu pun mencari kepuasan di luar sana, sebuah kepuasan yang tidak ia dapatkan bila bersama Haris. Ya, Clara merasa Haris tidak sekalipun mencintai dirinya. Hanya Ayla. Jika bukan karena Ayla, mungkin pernikahan mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Beberapa saat kemudian, setelah Clara sudah mandi dan ganti pakaian, wanita itu sangat santai, tidur tanpa berbicara apapun padanya, tidak bertanya bagaimana Ayla hari ini ketika ia tidak di rumah padahal weekend. Clara, panggil Haris ingin membahas Clara yang terciduk affair. Aku capek, kita bicara besok aja. Haris menahan nafas kesal. Kalau tidak ingat Ayla, sudah ia tinggal pergi wanita seperti Clara. Hidupnya sudah sangat jauh menyimpang di luar jalur. Dan Haris adalah suaminya. Jika ia tidak menegur istrinya itu, sudah pasti berdosalah dirinya. Aku ingin bicara. Aku capek, Mas. Clara malah menarik selimut. Baiklah, tapi dengar kata-kataku. Dengan siapa kau pergi hari ini? Sama mama, jawab Clara bohong. Haris memejamkan mata, menahan marah. Pria itu kemudian keluar kamar, memilih tidur bersama Ayla di kamar sebelah. Tengah malam, Haris tidak bisa tidur. Apalagi kejadian tadi siang cukup membuatnya muak. Akhirnya ia menatap ponselnya. Ia tatap nomor Asya cukup lama, mungkin karena rindu, karena setelah 5 tahun ini mereka tidak bertegur sapa sama sekali, baik Asya maupun Bima Sena. Mereka keluarga tapi seperti orang asing. Tidak tahu harus bagaimana, tiba-tiba saja tangannya memencet sebuah lagu dan langsung mengirimkan ke nomor Asya, sebuah lagu asmara dengan judul Kau Masih Kekasihku. Jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Ya,
Ya, sampai saat ini hati Haris hanya dipenuhi oleh Asya. Entah kenapa, Clara tidak pernah bisa menggeser posisi tersebut, meski sudah 5 tahun mereka hidup bersama. Kediaman Bimasena. Asya yang tertidur seorang diri karena Zidan sudah diantar pulang. Ia pun terbangun tengah malam. Di rumah hanya ada dirinya karena Bimasena juga sudah bertugas kembali. Siapa malam-malam kirim pesan? Gumam Asya sambil menggosok mata. Ia terbelalak ketika dapat kiriman lagu dari Haris. Astagfirullahalazim, pekik Asya. Asya langsung gelisah. Masalahnya, ponsel Asya tersambung pada ponsel suaminya. Apapun yang terkirim pada nomor Asya, otomatis akan kekirim juga pada nomor Bimasena. Semalaman, Asya tidak bisa tidur lagi, bukan karena memikirkan cintanya yang lama kandas, tapi memikirkan perasaan dan respon Bimasena jika membaca pesan terlarang Haris tersebut. Ya Allah, Mas Haris, seharian ini mondar-mandir, apalagi suaminya belum pulang, dan benar saja apa yang ia khawatirkan akhirnya terjadi. Besok harinya, setelah pesan itu terbaca oleh Bimasena, Haris langsung habis. Pria itu babak belur di tangan sang kakak karena sudah berani mengirim pesan yang bukan-bukan. Haris tidak bisa membela diri karena baginya Asya juga masih menetap di hati. Haris diam saja ketika pria itu menghajar tubuhnya. Biar dia juga sadar bahwa mengharap istri orang itu jelas salah, meski dulu mereka pernah ada rasa. Mulai dari situ hubungan kakak adik kembali memanas hingga suatu hari Haris datang bertamu ketika Bimasena tidak di rumah. Kediaman Bimasena. Haris menunggu di teras rumah, meminta ingin bicara dengan Bimasena setelah kejadian tempo hari yang membuatnya babak belur. Mas Bima masih di kantor, ucap Asya yang tidak mengizinkan Haris masuk. Baiklah, akan aku tunggu. Asya gelisah, apalagi suaminya juga tak kunjung pulang. Suaminya itu paling cemburu dengan Haris selama ini. Ya, mungkin karena riwayat mereka yang dulu sepasang kekasih. Tidak mungkin menunggu bersama. Asya masuk ke dalam, sedangkan Haris menunggu di luar. Hampir petang, dan akhirnya Bimasena datang. Begitu datang, tangannya sudah mengepal. Mungkin ingin menghajar orang karena melihat mantan dari istrinya datang. Ada perlu apa lagi kamu kesini? Belum puas aku hajar, ujar Bimasena galak. Dengarkan Haris dulu, Mas. Oke, selama ini Haris salah karena masih berharap pada Asya. Tapi tolong dengarkan dulu, ini tentang Zidan. Mulanya Bimasena memasang muka sadis. Karena ini mengenai Zidan, ia pun melunak dan mengizinkan Haris masuk rumahnya. Ruang tamu. Tadi Haris pulang lebih awal karena ada acara, tidak sengaja mendengar pembicaraan Rara dan Clara. Haris cerita, Rara datang ke rumah Pak Riyadi yang juga kini ia tinggal di sana. Mungkin Zidan mau main ke rumah neneknya. Lalu apa hubungannya dengan Zidan? Kenapa Zidan? Tanya Asya, tidak sabaran. Ia khawatir Zidan kenapa-napa. Kok Rara sudah bisa keluar rumah juga? Haris menghela nafas panjang. Mereka sepertinya gak sadar kalau aku di rumah. Aku mendengar Clara bicara pada Rara. Bicara apa? Katakan dengan jelas, ketus Bimasena yang tidak mau berbelit-belit. Rara pura-pura depresi. Jelek mata Asya langsung perih. Seketika ia ingat putra semata wayangnya. Hati siapa yang tidak terpukul jika diperlakukan dan dipermainkan seperti itu. Asya sangat marah, terluka, dan kecewa. Dia tidak menyangka bahwa Rara sangat tega padanya setelah pengorbanan yang sudah bertahun-tahun ia lakukan. Tapi semua itu tidak ada artinya. Sedangkan Bimasena, pria itu menyalak marah. Matanya sudah memerah, tangannya pun sudah mengepal. Sungguh Bima ingin menghajar orang saat itu juga.
Sesaat kemudian, masih dengan hati yang meletup-letup, masih dengan jantung yang berdegup kencang, mereka bertiga duduk dengan perasaan campur aduk. Mas Bima, biarkan Haris cerita pada Asya, mengapa Rara bisa seperti ini. Hentikan! Seolah tahu mengapa Rara pura-pura, Bima Sena tidak mengizinkan Haris mengatakan apapun pada istrinya. Daripada Asya tahu dari orang lain, lebih baik dia tahu sekarang, Mas, pinta Haris mengatakan dengan tulus. Aku bilang tidak, jika kau nekat, pergi dari sini. Tapi Mas, Asya harus tahu, kekeh Haris. Sedangkan Asya seperti orang tidak tahu apa-apa, ia menatap Haris dan suaminya secara bergantian. Kalian bicara apa? Katakan, Asya tidak mau seperti orang bodoh lagi yang selalu kalian bodohi. Gertak Asya yang ingin tahu rahasia apa lagi di keluarga mereka. Wajah Bima Sena sudah pucat pasi. Kalau kau macam-macam, kalau sampai keluargaku hancur, awas kau, ancam Bima Sena dengan marah. Pria yang hanya mengisap rokok bila stres dan banyak pikiran itu pun akhirnya masuk ke dalam. Ia masuk ke belakang, berdiri di samping gazebo belakang rumah. Bima Sena benar-benar sedang gelisah, takut Asya akan meninggalkan dirinya.